jemaat Tuhan. Sekali lagi semangat ya, shalom jemaat Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya. Kita semua bersuka cita hari ini, amin. Gak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Juni. Yes, wow, luar biasa ya teman-teman. Walaupun keadaan di luar sana masih gak menentu, ya kan? Tapi kita bersyukur sama Tuhan kita kalau sampai saat ini keadaan kita masih baik, kita sehat, kita masih hidup, kita bisa sama-sama memuji Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sama-sama bersatu hati, kita mau bersyukur buat kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau angkat satu pujian ini. Ucap syukur Bapa untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kami ada sampai hari ini bukan karena kuat gagah kami Bapa, bukan karena kehebatan kami Tuhan. Semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya.
sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada selama ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih
pujian dan pengagungan sepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan, pujian kami hanya bagimu Tuhan, kepadamu. Biarlah manis kau dengar, manis kau manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka, biar hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka. Sama-sama katakan karenamu. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita berdoa, saudara-saudara. Kami bersyukur kami punya El Shaddai, Allah yang besar, lebih besar dari apapun, lebih besar dari siapapun, lebih besar dari manusia, lebih besar dari krisis, lebih besar dari ketakutan kami, lebih besar dari setan, lebih besar dari segala hal yang seringkali kami anggap besar. Itu sebabnya dalam segala keadaan, dalam segala perkara, kami tetap akan berkata, inilah yang kurenungkan bagi Tuhan, nyanyian pujian. Amin. Biar hidup kami bukan cuma lagu kami, tapi Yes. hidup kami jadi nyanyian pujian pengagungan, supaya dunia yang sedang dalam ketakutan bisa melihat apa itu kekuatan, apa itu ketenangan, apa itu rest, istirahat dalam Tuhan. Amin. Dan itu sebabnya Tuhan, terus kami mau ingat pesan Tuhan yang Tuhan sudah sampaikan sejak sebelum pandemi. Kami diajar Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk tertanam, berakar kuat dan berbuah lebat, dan untuk rest di dalam Tuhan. Amin. Ajar kami Tuhan sekali lagi. Itu sebabnya kami mau terus belajar supaya firman-Mu menerangi jalan kami di tengah situasi yang tidak menentu. Kami punya kepastian. Amin. Di tengah situasi yang paling gelap sekalipun, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Amin. Bicaralah Tuhan Yesus, kami siap mendengar. Amin. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara di rumah pasti sudah siapkan roti dan anggur.
Sebelum perjamuan kudus sebelum kita makan roti dan anggur, kita akan makan firman Tuhan dulu ya. Saudara-saudara pasti masih ingat bahwa sebelum pandemi dan resesi global ini melanda, Tuhan sudah sampaikan kepada kita, Tuhan sudah peringatkan untuk mengencangkan ikat pinggang, untuk tertanam kuat-kuat berakar, karena rupanya ada goncangan yang akan merontokkan dan merobohkan banyak pondasi. Tetapi orang yang berdiri teguh di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus, Alkitab berjanji dia tidak akan goyah. Walaupun 1000 rebah di kiri, 10.000 di kanan, dia tetap teguh berdiri. Bukan cuma berdiri, karena akarnya kuat, dia tetap menghasilkan buah yang lebat. Apapun yang diperbuatnya berhasil. Itu sebabnya bagian yang ketiga, waktu itu Tuhan sudah warning kita untuk kita belajar rest, belajar istirahat dalam Tuhan. Melihat kanan kiri keadaan menggentarkan, menggelorakan, menakutkan. Dan banyak orang jiwanya tidak lagi bisa rest. Tetapi orang yang punya kekuatan rest dalam Tuhan, dia bisa mengendalikan responnya. Inilah kunci hidup shalom. Inilah kunci hidup yang restful, yang penuh damai. Kita belajar dari satu anak Tuhan yang sangat tidak sempurna. Anak Tuhan yang jatuh bangun dalam mengiring Tuhan. Tetapi dari ketidaksempurnaannya, menjelang dia makin tua, makin bertambah umur, kedewasaan rohani, kematangan karakter, membuat dia menjadi pribadi yang sangat teduh, sangat rest. Sekalipun keadaan bergelora, dia tetap tenang. Namanya adalah Daud bin Isai, Daud anak Isai. Mari buka sama-sama 2 Samuel 16 ayat 5-14. 2 Samuel 16 ayat 5-14. Buat yang suka catat ya, boleh dicatat judul khotbah hari ini, judul pengajaran firman Tuhan hari ini adalah mengendalikan respon adalah kunci hidup yang restful. Mengendalikan respon adalah kunci hidup yang restful. Kunci hidup yang penuh rest, yang penuh tenang, yang penuh istirahat, yang penuh shalom, muncul dari kemampuan kita untuk mengendalikan respon. Dan orang hanya bisa mengendalikan respon ketika dia punya fokus sama Yesus. Fokus sama Yesus membuat kita berespon benar. Respon benar membuat kita rest dalam Tuhan. Haleluya. Saya belajar dari Daud dan saya berkaca bahwa sama seperti Daud, saya juga gagal dalam 3 hal ini. Jadi kalau Anda mau memiliki hidup yang penuh restful, penuh shalom, belajar dari kegagalan kita. Yang pertama, saya merasa saya sering gagal dalam meresponi situasi. Itu sebabnya kalau saya mau menang dalam kehidupan ini, mau tenang dalam kehidupan ini, mau shalom dalam kehidupan ini, mau restful dalam kehidupan ini, jangan gagal dalam meresponi situasi ya. Jadi belajar untuk berespon benar, kendalikan responmu. Yuk buka ayat 5, saya baca buat saudara-saudara. Ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim. Kemana? Bahurim. Nama kotanya aneh ya, Bahurim. Keluarlah dari sana seseorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Ini Simei, bukan Huawei ya, Simei. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Waduh, ini raja kok dikutuk. Kira-kira pantas nggak ada orang dikutuk sama nobody? Sama Simei, namanya aneh lagi. Lantas Daud dan semua pegawai raja dilemparinya dengan batu, walaupun segenap tentara dan semua pahlawan berjalan di kiri kanan. Kita kan terbiasa kalau ketemu orang hebat, orang penggede, orang pejabat, apa yang kita biasa respon kita? Pasti Cila juga, Jose, Ica, pasti kan, Pak, Bu, wah, langsung bongkok-bongkok. Itu orang Indonesia kalau ketemu orang kaya, orang penting gitu, biasanya tiba-tiba encok gitu, punggungnya bongkok-bongkok gitu ya. Tapi ini tidak, padahal Daud di kanan kiri dikawal oleh pahlawan-pahlawan, oleh pahlawan tentara yang gagah perkasa. Nah, ini kan menjadi pertanyaan kita, sebetulnya kenapa? Ada kejadian apa ini? Kenapa Daud bukannya ada di Yerusalem, di ibu kota, bukannya ada di istana? Kenapa Daud ada di Bahurim? Ngapain dia lari ke situ? Coba perhatikan ayat 15. Di situ kita dapat jawabannya. Ayat 15 berkata begini, maka Absalom, siapa? Absalom. Ini nama anak, salah satu anak Daud. Absalom dan seluruh rakyat orang-orang Israel sampai ke Yerusalem, di tempat di mana harusnya Daud bertahta, di tempat di mana istana berada. Tetapi hari itu Absalom dan seluruh rakyat orang Israel sampai ke Yerusalem, dan Ahitofel, namanya aneh lagi. Kalau Ahitofel panggilnya Tofel atau Ahi ya.
Ahi ada bersama-sama dengan dia. Ayat 16. Ketika Husai orang Arki, sahabat Daud, jadi ini best friend-nya Daud ya, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom. Coba perhatikan, ini temannya Daud. Tahu Daud itu raja, tetapi apa yang dikatakan sama Absalom, anaknya Daud? Hiduplah raja, long live the king. Hiduplah raja. Dari situ kita ngerti kenapa Daud ada di Bahurim. Ternyata ada kudeta. Ternyata situasi bergolak. Ternyata situasi genting. Ternyata situasi goncang. Sehingga anak Daud sendiri ini bukan cuma sekedar tragedi politik, tapi tragedi keluarga, tragedi rumah tangga. Daud dikudeta bukan oleh lawan politik, bukan oleh orang lain, tetapi oleh anak kandungnya sendiri. Dan bahkan sahabat Daud yang namanya siapa tadi? Husai. Orang Arki itu Husai. Yang namanya Husai itu menjilat Absalom dan berkata, long live the king. Hiduplah Raja Absalom. Lantas Daud baper nggak? Daud terguncang nggak? Daud terganggu nggak? Nggak. Daud memilih menyingkir ke Bahurim. Daud belajar untuk tidak membuat hatinya dan hidupnya terganggu oleh situasi dan kondisi yang terjadi. Karena dia percaya bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang pegang kendali. Daud itu bergaul karib dengan Allah bukan sejak setelah dia bertahta jadi raja. Sejak dia kecil, Alkitab berkata, Alkitab mencatat, sejak dia dalam tanda kutip disingkirkan oleh papa dan mamanya, tidak dianggap, disuruh ngangon embek. Ketika ada tamu penting datang ke rumah, tidak pernah Daud dikeluarkan. Yang dikeluarkan cuma kakak-kakaknya. Tetapi disitulah dalam kesendirian, dalam keterpurukan, Daud belajar untuk bergaul karib dengan Tuhan. Sehingga dia belajar untuk menaruh percaya, fokus sama Tuhan. Sekalipun dia belum punya pewahyuan dahsyat seperti kita, dia belum kenal Yesus, dia belum dapat revelation tentang Yesus. Tetapi Daud kenal siapa Tuhannya. Dan dia belajar untuk menyerahkan segala situasi dan kondisi yang tidak mampu dia pikul, yang tidak mampu dia kendalikan ke dalam tangan Tuhan. Daud tidak memilih berontak. Daud memilih menyingkir ke Bahurim dan tetap percaya sama Tuhan. Seringkali Cila dan teman-teman yang membuat kita galau kan ketika ada situasi dan kondisi yang terjadi di luar keinginan, di luar rencana, di luar kehendak kita terjadi, kita lantas patah semangat, kita lantas kecewa, kita lantas menyerah, kita lantas putus asa karena itu terjadi karena kita kepengen mengendalikan situasi. Padahal dalam hidup ini sadarilah saudara-saudara bahwa tidak semua kondisi dan situasi bisa kita kendali, tidak bisa. Contoh pandemi gini, contoh resesi. Kalau kita mau pegang kendali dalam hal-hal yang tidak kita bisa kendalikan, yang ada kita stres, yang ada kita depresi. Belajarlah jadi pelaut yang handal. Pelaut zaman kapal layar dulu tidak pernah dia menantang badai, tidak pernah dia menantang angin. Yang ada adalah setiap kali angin bertiup, dia kepengen menuju kemana, dia ikuti arah angin, dia kembangkan layar dan mengalir sesuai angin. Ini orang yang hidupnya relax, just flow aja. Tahu bahwa Tuhan yang menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Itu kan Daud nulis gitu di Mazmur. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ini lagu kalau tidak salah minggu lalu kita nyanyikan ya. Orang yang belajar menyerahkan situasi dan kondisi kepada Tuhan dalam kendali Tuhan, ini orang yang hatinya rest dan relax. Bilang sama-sama relax. Bilang sama-sama rest. Bilang sama-sama Wallace. Kalau Wallace dibalik jadi slow. Slow aja saudara ya. Karena urat kalau ditegangin terus pasti putus ya. Jangan overthinking. Orang yang overthinking itu sebetulnya sedang mengambil kendali yang seharusnya milik Tuhan ke tangannya. Makanya orang begini tidur gak enak, makan gak enak, istirahat gak bisa. Hatinya gelisah terus, hatinya bertempur terus, batinnya bertempur terus. Jangan. Masa Tuhan kehilangan kendali sih? Masa Tuhan gak punya kendali dan kita berpikir ini keadaan seperti bola yang berputar dan Allah di mana ya? Tuhan di mana ya? Tuhan tidur kali? Tuhan pergi kali? Tuhan absen kali? Enggak. God is still in control. Orang yang tahu bahwa Allah masih pegang kendali, hidupnya rileks karena dia sudah belajar berespon benar dalam menghadapi situasi. Katakan berespon benar dalam segala situasi.
Saudara-saudara mungkin pernah dengar beberapa waktu lalu ada pokok doa yang masuk juga. Mungkin ibu juga menyaksikan ada ibu yang mengirim pokok doa. Ibu ini orang yang cinta Tuhan, seorang pelayan Tuhan, tapi kemudian perutnya makin hari makin besar. Anaknya kalau saya tidak salah 3, masih kecil-kecil. Masuk pandemi, suaminya kehilangan pekerjaan. Ibu ini mau check up, tidak bisa karena sudah lama tidak bayar BPJS. Secara manusia, situasi di luar kendali. Dan terakhir cek, perut yang membesar itu disebabkan adalah kanker ovarium. Kalau saya lihat, ibu ini betul-betul seperti sesak napas, bergerak tidak bisa leluasa, tidur tidak enak, makin hari makin besar, lebih besar dari sekedar orang hamil. Dan ketika ibu ini mengirimkan permohonan doa, minta kesembuhan, saya terus cek selama beberapa bulan kami naikkan doa, tapi kami cek keadaannya, kondisinya, ibu mungkin menyaksikannya. Dan ibu menjawab, saya lihat fotonya bu, apakah sudah cek lagi ke rumah sakit? Saya perhatikan perutnya besar sekali. Ibu ini jawab begini, saudara. Pak, karena kondisi perut yang besar, saya lebih banyak tiduran. Kalau duduk agak sesak nafas, seperti ditekan. Perhatikan jawab orang ini. Tetapi semuanya aman, Pak Gem. Sebab tidak ada yang lebih besar dari kemurahan Tuhan yang memelihara hidup saya. Terima kasih untuk setiap doa dan perhatian Pak Gem dan Bu Gem. Doa Pak Gem dan Ibu menggerakkan tangan Tuhan, sehingga memberikan saya kekuatan untuk menanggung ini semua. Terlebih lagi dalam doa saya justru mengalami Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Itu cukup buat saya lebih dari sekedar kesembuhan. Saya sudah tidak minta sembuh, saya cuma minta kuat. Sekali lagi terima kasih Pak Gem, Bu Gem. Tuhan membalas kebaikan hati dan doa-doa Bapak Ibu Gembala. Tuhan menyertai kita semua. Wow, ini orang yang sudah belajar meneduhkan hati di tengah badai. Secara manusia, saya melihat keadaan beliau juga sebetulnya takut. Tapi ibu ini tenang, karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Bahkan dia mengalami Tuhan dalam jam-jam doanya, sehingga dia menerima apa yang lebih dari kesembuhan katanya. Dia mengalami Tuhan. Sama seperti Daud rileks. Daud nggak pusing ada kudeta. Daud nggak pusing anaknya memberontak lawan dia. Daud tidak pusing sahabatnya meninggalkan dia. Karena Daud tahu, sekalipun semua orang meninggalkan, selama kita punya Tuhan, selesai. Yang kedua, saya belajar dari Daud. Seringkali saya tidak restful, seringkali saya tidak tenang karena saya gagal bukan cuma dalam meresponi situasi, tapi gagal dalam meresponi sikap orang. Sikap orang, katakan sama-sama orang. Katakan sama-sama wong. Ya ini bukan diri kita, maksudnya orang tuh orang lain ya. Saya tanya, saudara bisa nggak kendalikan situasi dan kondisi selalu? Tentu tidak bisa. Sekarang saya tanya berikutnya, bisa nggak kita kendalikan sikap orang, respon orang, perkataan orang, postingan orang terhadap kita? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang kita bisa kendalikan apa? Respon kita. Respon kita. Dan saya gagal seringkali dalam itu, sehingga membuat hidup jadi tidak tenang. Tetapi perhatikan apa yang terjadi dengan Daud. Ayat 7. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Ini ada rakyat jelata lewat iring-iringan raja sedang menyingkir ke Bahurim. Simei berkata begini, Enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila. Wah ini gak pantas saudara. Ngomong begini ke bukan sekedar pejabat tinggi, bukan sekedar konglomerat. Ini raja di raja ini. Orang paling berkuasa di negeri itu. Dikatain penumpah darah orang Dursila. Ayat 8 lanjut, Tuhan telah membalas kepadamu segala darah keluarga Saul yang engkau gantikan menjadi raja. Tuhan telah menyerahkan kedudukan raja kepada anakmu Absalom. Sesungguhnya engkau sekarang dirundung malang karena engkau seorang penumpah darah. Dikata-katain, dikutuki. Dan belum selesai. Ayat 9, ada seorang pengawal Daud lalu berkatalah Abisai anak Seruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Ini betul-betul orang hina sebetulnya. Anjing mati dikatain sama Abisai. Izinkan aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Kalau saudara jadi Daud, dikeliling oleh orang-orang yang setia, gimana perasaannya? Pasti seneng kan? Ketika Cila dihina,
Cila dipersekusi secara verbal atau apa, atau Ica juga. Terus ada orang yang datang ke Cila, ke Jose, ke Yos, ke Ica, pok. Kita kan seneng kalau ada yang pok, ada yang hibur. Enggak kok, kamu baik. Siapa sih yang gituin kamu? Siapa sih yang ngomong sama kamu begitu? Bener gak? Seneng gak kita digituin? Seneng. Loh, Pak Asap, siapa yang berani ngomong gitu tentang pastor? Pastor kan pastor, lebih dari sekedar master. Ini pastor. Seneng lah, secara manusiawi kita seneng. Tapi perhatikan respon Daud. Dia gak berkata, wah bagus sekali perkataanmu, kamu Abisai anak Seruya betul-betul setia, ayo hajar dia, penggal dia. Enggak. Tapi Daud berkata gini ayat 10. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarkanlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian? Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku sendiri ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini, biarkanlah biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Daud sudah gak pusing apa perkataan manusia. Dia gak pernah cari posisi raja, dia gak pernah cari untuk menggantikan tahta Saul, sekalipun itu jadi bahan ejekan si Simei. Dan dia gak pusing kalau dia harus kehilangan jabatan itu, kehilangan posisi itu, kehilangan tahta itu. Yang dia lakukan adalah relax, rest. Dia memilih untuk berespon benar terhadap kutukan Simei. Karena pada akhirnya kan, saudara-saudara, what matters most is apa kata Tuhan tentang kita, bukan apa pandangan orang tentang kita. Apa kata Tuhan tentang saya, bukan apa kata orang tentang saya. Apa pendapat Tuhan tentang saya, bukan apa pendapat orang tentang saya. Kalau kita masih terganggu dengan pendapat orang, ketika follower berkurang, ketika likes berkurang, ketika thumbs berkurang, kita kan seringkali mengendalikan, kalau zaman medsos gini ya, happiness kita, sukacita kita diukur dari banyaknya respon orang, banyaknya sanjungan orang, banyaknya likes, banyaknya views, banyaknya teman-teman yang berkata yes sama kita, dan makin berkurangnya orang yang berkata no terhadap kita. Kita kan senang begitu. Selama kita masih begitu, maka fokus kita sebetulnya bukan Tuhan tetapi manusia. Orang yang fokusnya manusia, Alkitab berkali-kali memperingatkan, pasti kecewa. Maka jangan terlalu risau dengan persekusi yang manusia lakukan terhadap kita. Daud memilih untuk mengendalikan perasaannya terhadap apa kata orang dan fokus pada apa kata Tuhan. Ini beda jika respon kita, perkataan orang terhadap kita. Ini beda kalau perkataan orang, hinaan orang, teguran orang terhadap kita itu valid. Beda loh. Jangan bela diri dan berkata, yang penting apa kata Tuhan. Padahal emang kita brengsek. Padahal emang kita pelit, padahal emang kita nyebelin gitu loh. Padahal emang kita sombong, padahal kita emang tinggi hati, padahal kita emang jelek lah. Terus kita, yang penting apa yang firman Tuhan katakan tentang aku. Jangan-jangan apa yang mereka katakan, apa yang hamba Tuhan katakan, apa yang teman katakan, apa yang follower katakan, apa yang tetangga katakan, apa yang saudara katakan, apa yang teman katakan tentang kita, jangan-jangan valid, jangan-jangan benar. Terimalah itu seperti Daud. Daud berkata, jika memang Tuhan yang menyuruh Simei, kutukilah Daud, biarlah dia mengutuk. Ini orang yang sudah rileks sama Tuhan. Kalau orang hina dia dan hinaannya nggak benar, woles. Kalau orang tegur dia dan tegurannya benar, yes, dia terima. Ini orang punya sikap hati teachable, hidupnya restful, hidupnya rileks. Justru jangan-jangan hinaan dan teguran manusia terhadap kita adalah berkat koreksi tangan Tuhan yang sedang bekerja lewat dia. Sebab orang yang sudah secure dengan dirinya, sudah mengistirahatkan jati dirinya pada Allah, bukan pada dunia dan pendapat manusia. Ini, jadi Daud itu, kita lihat ya, Daud itu tidak jatuh karena sandungan. Jadi dia disandung nih, dia dihina, nggak jatuh. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah, Daud jatuh nggak dengan sanjungan?
beda tipis ya, cuma beda satu huruf. Sandungan dengan sanjungan. Daud jatuh nggak? Coba perhatikan ayat 1. Ini Daud disanjung, bahkan dijilat sebetulnya. Ini nggak dijilat, diputar, dicelupin ya, itu Oreo. Ketika Daud baru saja melewati puncak, ini bukan puncak yang itu ya, yang ada jagung bakarnya. Datanglah Ziba, ini namanya aneh-aneh ya. Hamba Mephiboset, ini buset apalagi nih namanya, banyak nama aneh hari ini ya. Hamba Mephiboset mendapatkan dia membawa sepasang keledai berpelana dengan muatan 200 ketul roti, 100 buah kue kismis, 100 buah-buahan musim panas, dan sebuyung anggur. Jadi bawa banyak, apa ya, bawa banyak parsel. Wah, bawa banyak upeti. Ayat 2, lalu bertanyalah raja kepada Ziba, apa maksudmu dengan semuanya ini? Jawab Ziba, keledai ini bagi keluarga raja untuk ditunggangi, roti dan buah-buahan ini bagi orang-orangmu untuk dimakan, dan anggur ini untuk diminum di padang gurun oleh orang-orang yang sudah lelah. Dia datang menemui Daud bawa harta benda untuk dipersembahkan kepada Daud. Tentu kita ngerti, kalau orang bawa upeti kepada orang penting, pasti ada udang di balik bakwan. Ya, kalau batu nggak dimakan nggak enak, enakan udang di balik bakwan, dimakan enak. Ini orang sedang berusaha untuk gain favor dari orang penting, mencoba menjilat. Padahal faktanya, Ziba ini adalah hamba Mephiboset. Mephiboset itu siapa? Mephiboset adalah anak Yonatan, sahabat Daud. Yonatan sudah meninggal. Siapa itu Yonatan? Yonatan adalah anak Saul. Siapa itu Saul? Raja sebelum Daud. Jadi ini adalah hamba dari keluarga Saul, raja sebelumnya. Karena tahtanya sudah berganti, sekarang pejabatnya bukan lagi Saul, tetapi Daud. Dia tahu kepada siapa dia harus menjilat. Apakah Daud jatuh karena jilatan, karena sanjungan? Perhatikan ayat 3. Kemudian bertanyalah raja. Daud tanya sama si Ziba ini, di manakah anak tuanmu? Maksudnya di mana Mephiboset? Di mana keluarga Saul? Jawab Ziba kepada raja, ia ada di Yerusalem. Tuh, Mephiboset di Yerusalem. Ngapain? Pasti ikut pesta pelantikan petabisan Raja Absalom. Ya, ini gabung dalam rombongan pemberontak, orang-orang yang sedang kudeta Raja Daud. Ada di Yerusalem sebab katanya, pada hari ini, kata si Mephiboset, hambanya tuannya Ziba, kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku. Maksudnya kerajaan Yonatan, kerajaan Saul pasti akan kembali, lepas dari tangan Daud, kembali kepada Mephiboset. Tetapi respon Daud nggak marah, Daud nggak baper, Daud tidak jatuh karena sanjungan, karena sogokan Ziba. Daud berkata di ayat 4 begini, lalu berkatalah raja kepada Ziba, kalau begitu, ambil nih upeti semua, ambil. Kepunyaanmu lah segala kepunyaan Mephiboset. Kata Ziba, aku tunduk. Manusia itu jatuhnya dua. Kalau bukan karena sandungan, juga kata sanjungan. Karena sanjungan. Saya sudah jatuh di dua-duanya. Kalau disandung kesel, kalau disanjung hilang. Karena jatuh disandung dan disanjung itu sama sakitnya. Kalau jatuh disandung itu ke bawah gedebuk, kalau jatuh disanjung itu kejedok, jeduk. Sama-sama benjol. Kenapa? Karena kita masih taruh respon kita, hati kita pada pendapat orang. Kalau orang berpendapat baik tentang Cila, tentang Ica, tentang saya, tetapi Tuhan berpendapat jelek, di situ masalah yang sebenarnya. Makanya Daud punya hati itu. Daud berkata, kalau memang saya salah, kalau memang Tuhan menyuruh Simei mengutuki saya, biarlah Daud terkutuk. Ini orang yang rileks, udah gak pusing dengan perkataan orang. Kalau emang perkataan orang, hinaan orang itu benar, yang saya harus lakukan adalah meresponinya. Respon benar, respon benar, respon benar, respon benar. Orang yang secure, tidak jatuh saat disanjung dan tidak jatuh saat tersandung. Kendalikan responmu, jangan baperan ya. Yang terakhir, ini indah saudara, yang terakhir. Saya seringkali gagal dalam meresponi hasil. Ini tim pasti tahu, saya ini orang yang perfeksionis. Dan orang perfeksionis itu result oriented. Nggak ada yang salah dengan result oriented. Tetapi ketika hasil tidak sesuai dengan ekspektasi, saya bisa hancur. Dan ini tidak baik. Sebab orang yang hancur ketika gagal putus asa. Ica pernah gagal? Cila pernah gagal? Siapa di sini yang tidak pernah gagal? Nggak ada yang angkat tangan. Karena kita semua pernah mengalami kegagalan. Apa yang terjadi ketika kamu ketemu kegagalan? Berhenti? Menyerah? Saya sudah belajar berkata gini, saudara, dari Daud saya belajar berkata gini. Saya akan menyerah nanti kalau saya mati. I won't give up on God, bukan on us.
Cila hampir nyanyi tadi. Perhatikan ayat 12 ya. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku. Ini jadi Daud itu sudah disanjung, sudah dijilat, sudah disandung, dikutuki, dikudeta oleh anak sendiri, sahabatnya meninggalkan dia. Apa respon Daud? Apakah dia marah karena, loh kok gue dikudeta? Gue ini raja yang diurapi Tuhan. Gue gak cari posisi ini. Aku diangkat oleh Tuhan. Kamu berani melawan orang yang diurapi? Enggak. Daud berkata apa? Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini. Demikianlah Daud melanjutkan. Katakan sama-sama melanjutkan. Katakan sama-sama melanjutkan. Katakan sama-sama melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya. Sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia, dan sambil berjalan saya tanya, ketika Daud lanjut, persekusinya selesai? Enggak. Yang terjadi adalah sepanjang jalan Daud tetap dikutuk, tetap dilempari dengan batu, dan menimbulkan debu. Jadi Daud nggak pusing dengan hasil. Dia nggak takut. Saya dikudeta nih, saya kehilangan tahta nih. Lawang tahta ini saya nggak pernah cari. Daud itu tidak pernah ngimpi dia jadi raja. Beda sama Yusuf yang diberikan penglihatan sejak dia muda. Daud taunya cuma ngangon embe papa mamanya, sampai ketika Saul ditolak oleh Tuhan sebagai raja, Tuhan memerintahkan Samuel untuk mencari raja yang baru. Samuel datang ke rumah Isai, papanya Daud. Isai, papa Daud, mengeluarkan semua koko-kokonya Daud, semua kakaknya. Samuel lihat A, B, C, kakaknya, abangnya yang paling tua, semua layaknya yang paling tua, semua dilihat. Bukan ini. Ini udah semua, kata papanya Daud. Enggak, masih ada lagi. Ada lagi enggak? Ada sih. Sedang ngangon embe. Artinya apa? Daud nggak dianggap di rumah. Sampai satu ketika Daud menulis di Mazmur, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku. Daud udah rileks. Dan Daud tidak pernah mimpi jadi raja. Jadi buat dia, kalau ada orang mau ambil posisi ini, kalau ada orang mau ambil jabatan ini, kalau ada orang mau ambil berkat ini, ambillah. Karena bagi Daud, kalau Tuhan yang buka pintu tidak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan yang tutup pintu tidak ada yang bisa buka. Orang Kristen yang fokus sama Yesus rileks dengan hasil. Karena hasil bukan fokusnya. Fokusnya orang Kristen hanya taat dan setia. Banyak orang, kata Alkitab, menilai dirinya baik, tetapi siapakah yang setia? Itu yang dicari Tuhan. Tugas kita kan cuma setia. Kalau tugas kita hasil, maka kita kecewa seringkali dengan hasil yang tidak tercapai. Contoh Yesaya. Tahu Nabi Yesaya ya? Dipanggil Tuhan jadi nabi. Kalau teman-teman bayangin nih, seseorang yang dipilih Tuhan, langsung dipanggil Tuhan, jadi pelayan Tuhan, jadi hamba Tuhan. Kira-kira pelayanannya akan gimana? Hebat ya. Masuk TV, ada ribuan orang, KKR secara langsung. Wah, Jose ngiringi, Jose main keyboard, 1000 orang rebah. Icap main gitarnya putus. Kita pikir kan begitu. Tetapi Tuhan sudah berjanji, kamu akan berkhotbah kepada orang yang tidak akan meresponi. Sepanjang puluhan tahun pelayanan kamu, tidak akan ada yang mendengar. Hati mereka akan keras. Gagalkah Yesaya? Secara manusia pasti kita ngukur gagal, karena kita pakai ukuran manusia. Tetapi ukuran Tuhan bukan hasil, tapi taat. Kalau kita ukurannya hasil, maka Yesus adalah leader paling gagal. Dia punya murid inti cuma 12. Dari 12, satu berkhianat. Ketika di saat-saat genting di Taman Getsemani, yang lainnya tidur, sisa 3 orang. 3 orang nemenin Yesus. Yesus bilang, jangan tidur ya, doa bareng. Tidur kabeh. Dan waktu Yesus betul-betul disalib, di manakah 3 orang itu? Hilang semua. Kalau pakai ukuran manusia, kita akan mengukur Yesus gagal. Tetapi keberhasilan Yesus kan tidak diukur dari itu. Keberhasilan Yesus diukur dari ketika dia berkata, ya Bapa, sekiranya mungkin cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalaupun tidak, jadilah kehendak-Mu. Ukuran keberhasilan itu ketaatan. Daud rileks. Pak, Bu, sahabatku, ini teman-teman di sini juga, kalau berkat itu, kalau promosi itu, kalau jabatan itu, kalau pelayanan itu, kalau proyek itu, kalau jodoh itu, ya Jose, kalau target itu,
adalah berkat Tuhan untukmu, tidak akan ada orang yang bisa rebut darimu. Dan kalau itu bukan milikmu, tidak ada yang kamu bisa lakukan untuk meraihnya. Jangan paksa Tuhan dengan jargon iman, karena iman tidak mungkin memaksa Tuhan. Iman itu berserah dan percaya sama Tuhan. Karena orang percaya, rileks bukan pada hasil, tetapi pada Tuhan. Fokusnya sama Yesus. Tugas kita kan cuma setia aja dengan apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Hasil itu miliknya Tuhan. Beda jika kita gagal karena kita tidak sedang mengerjakan kehendak Tuhan. Sebab buat setiap orang yang mengerjakan kehendak Tuhan, calling Tuhan, saya bilang calling itu macam-macam ya. Mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, kayak jadi pelayan Tuhan, kayak jadi pelayan bidang musik pujian, kayak jadi pengusaha, kayak jadi suami orang, kayak jadi istri orang, kayak jadi YouTuber, kayak jadi karyawan, kayak membangun bisnis, kayak apapun, jadi artis, kayak apapun. Kalau itu adalah calling God's calling in your life, kalau itu adalah panggilan Allah dalam hidupmu, apapun situasi, apapun perkataan orang, apapun hasilnya, ada Shalom menyertai. Anda pikir beratkah yang dihadapi Yesaya? Pasti berat, tetapi Shalom menyertai. Beratkah yang dihadapi Daud? Pasti berat, tetapi Shalom menyertai. Kita nggak lihat Daud baper, Daud relax. Beda sama Daud yang dulu, yang gagah perkasa, yang tangannya bersimbah darah, yang pahlawan, yang pejinah itu. Daud yang sudah tua dan sudah belajar banyak makan asam garam sampai darah tinggi. Oh, enggak darah tinggi si Daud ya. Sudah banyak makan asam garam dia ini. Sudah tua umurnya. Orang makin tua makin umur harusnya makin teduh. Itu pelajaran yang harus saya belajar. Makin umur itu harusnya makin rileks, makin teduh. Tidak goncang karena situasi, tidak goncang karena manusia, tidak goncang karena hasil. Daud percaya Shalom dari Tuhan ada beserta orang yang sedang mengerjakan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Makanya waktu Yesus mengutus rasul-rasul, dalam Yohanes 20 ayat 21, Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku utus kamu. Orang yang dalam hidupnya sedang mengerjakan God's calling, no matter how hard, no matter how difficult the challenges are, tidak peduli betapapun sukar, tantangan, medan persekusi, hinaan, cacian, cibiran, dia akan tetap jalan terus. Jangan menyerah, don't give up, jalan terus. Sekalipun sepanjang jalan Daud dikutuki, dilempari batu sampai kotor karena debu, Daud jalan terus karena dia tahu dengan siapa dia berjalan. Orang yang berjalan dengan Tuhan nggak peduli dengan tantangan, dengan halangan, jalan terus. Emang nggak boleh menyerah, Pak? Boleh menyerah. Kapan? Kalau udah mati. Saya pernah posting satu kali ketika saya mau menyerah, saya kuatkan diri saya posting gini, yes, I will give up later when I'm dead. Saya akan menyerah nanti kalau saya sudah mati. Ya, jadi kendalikan respon kita. Sebagai closing, ayo belajar rest in God. Belajar untuk rest, istirahat sama apa yang Allah pikirkan tentangmu, tentang apa yang Allah katakan tentangmu, dan belajar untuk beristirahat pada karya Yesus yang sudah purna, sudah tuntas di kayu salib buatmu. Setan gak bisa intimidasi kita. Setan gak bisa bilang Cila dan Ica dan Yose dan Yosua, kamu gak layak. Setiap kali kamu dikatakan gak layak, pandang salib. Yesus sudah bayar segala ketidaklayakan kamu di situ. Ketika iblis atau manusia berkata, kamu gak bisa, pandang kubur. Kubur Yesus kosong. Ada kuasa kebangkitan yang menyertai kita dalam mengerjakan kehendak Allah di hidup ini. 2 Samuel 16 ayat 14 berkata gini. Saya tutup ya dengan ayat ini ya. Dengan lelah, akhirnya raja sampailah raja dan seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia ke Yordan. Lalu mereka beristirahat di sana. Saya baca terjemahan NIV ya. The king and all the people with him arrived at their destination exhausted. Letih lelah. Betul, kehidupan ini seringkali membuat kita merasa capek, rasanya mau give up. Tetapi ayat itu tidak berhenti di situ. Ayat itu melanjut begini. And there David refresh himself. Di situ Daud ketika sudah sampai, dia menyegarkan dirinya. Tentu secara harfiah kita bisa terjemahkan ayat ini ketika dia menyegarkan diri, maksudnya makan dan mandi. Tetapi kan kita kenal siapa Daud dari Alkitab.
Kita tahu bagaimana cara dia mencari kesegaran diri. Sejak belum jadi siapa-siapa, dengan Daud menghadapi singa dan beruang, tahu bagaimana cara Daud refresh himself, menyegarkan dirinya? Dia segarkan dirinya dalam hadirat Tuhan. Orang yang bergaul karib sama Tuhan, tenang, relax, tinggal dalam hadirat Tuhan. Itu yang kita perlu. Kita udah gak pusing dengan situasi, dengan apa kata orang. Selama kita masih dikendalikan oleh situasi, dikendalikan oleh manusia, berarti Tuhan kita bukan Yesus. Tuhan kita adalah situasi dan manusia dan hasil. Tetapi orang yang bergaul karib dengan Tuhan, selalu ada sukacita, selalu ada kesegaran, seperti yang dialami Daud. Alkitab berkata, dia menyegarkan dirinya. Mazmur 16 ayat 11, makanya dia bisa menulis begini, Tuhan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu, di hadiratmu, there is joy, fullness of joy, ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa, pleasures forevermore. Orang yang relax, diam di hadirat Tuhan, orang yang fokusnya Yesus. Mau pandemi nggak pandemi, resesi nggak resesi, kapanpun selesai pandemi, kita tidak akan menyerah, kita akan jalan terus, kita akan fight terus, kita akan bertanding terus seperti Daud. Dan sepanjang perjalanan kita fight, kita nggak akan terganggu dengan pendapat, dengan cibiran, dengan hinaan, dengan perkataan manusia yang seringkali mau mematahkan semangat. Karena respon kita bukan pada manusia, tapi pada apa kata Tuhan dan pada apa yang Tuhan suruh kita kerjakan. Kita nggak pusing dengan hasil, dan kita nggak pusing dengan situasi. Tugas kita cuma taat. Orang yang begini, relax. Daud nggak pusing. Saya nggak cari tahta ini. Mau Absalom ambil, siapapun ambil, sahabat mau tinggalkan, saya nggak pusing. Kalau tahta itu milik saya, Alkitab catat, sampai mati Daud tetap raja. Artinya, segala yang dirancangkan manusia dan situasi terhadap dia gagal, karena Tuhan yang pegang kendali sampai akhir. Amin. Amin. Walau 1000 rebah di sisiku, harus bisa berkata begitu, saudara. Kau tetaplah Allah penolongku. Yuk bangkit sama-sama. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sambil saudara di rumah jalankan roti dan anggur, kita nyanyikan pujian ini dari awal. Katakan sama-sama. Tiada pernah ku ragu kasih setiamu, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit, sekalipun langit situasi tampak suram, kita tidak dikontrol oleh situasi. Awan gelap boleh menghadap, tetapi ini yang akan kita lakukan. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Bersama-sama Daud, katakan sama-sama. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Oh, walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus. Mari angkat imanmu, katakan. Walau 1000 rebah, kami
10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus. Orang yang fokus sama Yesus katakan, walau 10.000 rebah di kananmu, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari kita buka tangan kita sembah Tuhan. Ya nama saya, ya nama saya. Engkau yang pegang kendali hati ini, Engkau yang pegang kendali situasi ini, Engkau yang pegang kendali hasilnya. Apapun jawabannya, apapun hasil perjuangan kami, semuanya hanya bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Saat kami berhasil, saat kami gagal, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria, Soli Deo Gloria. Oh, Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Baik kami sembuh maupun tidak, kami berhasil maupun tidak, kami disanjung maupun disandung, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi Tuhan. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Segala keberhasilan kami, kegagalan kami, sukacita dan kecewa, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapanmu, Tuhan. Seperti para tua-tua di surga dalam kitab Wahyu, menanggalkan semua mahkota mereka, melemparkannya ke kaki di bawah tahta anak domba. Sujud kami serahkan segala sukacita dan kecewa kami, segala ups and down kami, segala keberhasilan bahkan kegagalan kami. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin. Waktu kami berhasil, kami tidak akan jumawa dan pongah. Waktu kami gagal, kami tidak akan terpuruk dan kalah. Sebab kami belajar, respon hati kami yang benar ditentukan dari fokus kami sama Yesus. Sehingga situasi orang lain maupun hasil tidak lagi mengganggu kami. Amin. Itu sebabnya kami mau pecahkan roti dan anggur bersama-sama dengan tubuh Yesus yang tertikam tertombak dan bangkit dari kubur. Kemenangan Yesus adalah kemenangan hati kami. Amin. Kemenangan Yesus adalah kemenangan keluarga kami. Amin. Kemenangan Yesus adalah kemenangan jiwa kami. Amin. Mari saudara-saudara, pindahkan roti ke tangan kanan, angkat tinggi, lebih tinggi dari kepala saudara-saudara, dan katakan bersama, dalam nama Tuhan Yesus, Dalam nama Tuhan dalam tubuh Yesus yang dicambuk, dalam tubuh Yesus yang dicambuk, dalam tubuh Yesus yang tertikam, dalam tubuh Yesus yang tertikam, dalam tubuh Yesus yang disiksa, dalam tubuh Yesus yang disiksa, saya dapatkan kesembuhan saya, kesembuhan saya, penghiburan saya, dan saya, kemenangan saya. dan kemenangan saya, Dan dalam tubuh Yesus yang bangkit, dan dalam tubuh Yesus yang bangkit, saya berkata, saya tidak gagal, saya tidak gagal, saya tidak terpuruk, saya tidak terpuruk, saya tidak akan menyerah, saya tidak akan menyerah, saya akan bangkit saya akan bangkit bersama Yesus. bersama Yesus. Mari kita makan
katakan sama-sama, dalam nama Yesus inilah tubuh Yesus. Dahsyat. Dahsyat pewahyuan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara. Pindahkan anggur ke kanan. Angkat lebih tinggi dari kepala. Mari kita katakan sama-sama, dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus. Sebagai perjanjian yang baru. Sebagai perjanjian yang baru. Perjanjian yang lebih tinggi. Perjanjian yang lebih tinggi. Dari perjanjian lama. Dari perjanjian lama. Perjanjian yang kekal. Perjanjian yang kekal. Yang mulia. Yang mulia. Yang memberikan. Yang memberikan. Kepada saya. Kepada saya. Berkat ganti kutuk. Berkat ganti kutuk. Sukacita ganti duka cita. Sukacita ganti duka cita. Semangat ganti terpuruk. Semangat ganti terpuruk. Tertawa ganti derita. Tertawa ganti derita. Kemenangan ganti ratapan. Kemenangan ganti ratapan. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya tahu. Saya tahu. Saya dibebaskan. Saya dibebaskan. Dari belenggu dosa. Dari belenggu dosa. Diputihkan. Diputihkan. Dari catatan dosa. Dari catatan dosa. Dibebaskan. Dibebaskan. Dari hukuman dosa. Dari hukuman dosa. Dan diberikan. Dan diberikan. Kemenangan. Kemenangan. Baik untuk hidup hari ini. Untuk hidup hari ini. Maupun hidup kekal nanti. Maupun hidup kekal nanti. Oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus. Saya bukan pecundang. Saya bukan pecundang. Saya pemenang. Saya pemenang. Amin. Kita minum Amin. sama-sama. Inilah darah Tuhan Yesus. Wow. Buka tanganmu sekali lagi. Segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah untukmu. Segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Mari bersama-sama dengan keluarga-keluarga di rumah katakan, segala pujian dan kemuliaan hanyalah bagimu, hanyalah segala pujian dan kemuliaan kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Tuhan. Kini ku persembahkan, kini ku persembahkan di hadapan-Mu, Yesus, Yesus. Mari buka tanganmu, arahkan wajahmu ke surga, buka hatimu, terima berkat Tuhan. Kamu bukan pecundang, karena Tuhan saya bangkit, kamu pun bangkit. Kamu bukan orang kalah, karena Yesus bangkit, maka kamu pun menang. Amin. Kamu tidak akan dikalahkan oleh situasi. Kamu tidak akan dipatahkan oleh perkataan orang. Kamu tidak akan patah semangat karena hasil. Sebab baik situasi maupun perkataan manusia maupun hasil, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kalau engkau menang, haleluya. Ketika engkau belum menang, ketika engkau gagal, puji Tuhan. Dalam segala perkara, taat dan setia jadi bagianmu, maka diberkatilah engkau oleh Tuhan semesta alam yang menjadikan langit dan bumi. Kau dijadikan Tuhan kuat, kau dijadikan Tuhan semangat, kau dijadikan Tuhan punya kesegaran yang baru. Engkau menanti-nantikan Tuhan, maka Tuhan memperbaharui semangatmu seperti pada burung sayap burung Raja Wali. Jadilah engkau kuat, jadilah engkau menang, diberkatilah engkau dalam segala perkara. Bahkan di tengah pandemi, di tengah resesi, engkau tetap berglori dalam nama Yesus yang menang. Sama-sama bilang amin. Haleluya, 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 haleluya. Tetap kirimkan permohonan doa saudara di nomor berikut. Kirimkan kesaksian, kami ada untuk berdoa buat saudara. Sampai jumpa minggu depan.